Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang program yang sudah kami kesepakati yang disebut dengan program pemikat, yaitu pengembangan minat dan bakat. Nah, pada kelompok 2 ini kami berkolaborasi dengan saya sendiri Sudarsono, kemudian Pak Lutfi, kemudian dibantu Pak Aman, Ibu Irwayanti, dan Ibu Mida Pakedi. Baik, ringkasan umum program pemikat ini kita kasih dengan kepanjangan pengembangan minat dan bakat adalah sebuah program ekstrakurikuler yang memiliki tujuan yang pertama, memberikan aura positif pada seluruh siswa sebelum memulai kegiatan belajar pagi. Dan tujuan yang kedua adalah sebagai wadah unjuk bakat, seni, literasi, olahraga, dan lainnya. Nah, bagaimana program kegiatan ini dijalankan? Kegiatan ini dijalankan pada setiap apel pagi, dimulai pukul 7 sampai dengan 7.30. Itu dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis. Kemudian program pemikat ini adalah program terjadwal di mana setiap kelas bergantian dalam unjuk minat dan bakat yang akan mereka tampilkan. Kemudian apa alasan kami sehingga memilih program ini? Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Karena dengan kegiatan program pemikat membantu siswa untuk menggunakan pola pikir yang positif dan mampu menumbuh kembangkan minat dan bakat. Kemudian yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Karena melalui kegiatan program, karena pemikat ini diharapkan siswa terlatih keterampilannya baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, sekarang program tadi kita akan kita susun dalam diagram Y, student agency, yang berkaitan dengan program yang telah kami sepakati. Nah, yang pertama adalah strategi yang kami gunakan untuk mendorong suara murid, atau biasa disebut dengan voice. Yang pertama adalah melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap berbagai program dan kebijakan sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan dan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membentuk dewan murid atau komite anggotanya dalam murid-murid untuk memberikan masukan kepada sekolah terhadap berbagai elemen sekolah lainnya, misalnya lingkungan, fasilitas, kegiatan, kantin, seragam. Yang keempat, melibatkan murid untuk memberikan saran tentang alat permainan apa yang mereka inginkan ada di halaman sekolah. Kemudian yang kelima, membuat kotak saran untuk murid memberikan saran dan masukan tentang sekolah. Sekarang strategi yang akan kami gunakan untuk mendorong pilihan murid antara lain. Ini bagian yang pertama. Satu, membuka cakrawala murid bahwa ada berbagai pilihan atau alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menentukan sebuah keputusan. Memberikan kesempatan murid untuk memilih. Jadi untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, berikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan program. Yang keempat, memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok. Kemudian berikutnya, yang kelima adalah memberikan kesempatan murid untuk mengelola pengaturan kegiatan. Yang keenam, menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan, atau jika memang diperlukan melalui voting untuk memprioritaskan langkah tindakan atau aktivitas berikut. Misalnya, saat ingin belajar tentang topik tertentu, guru dapat mendiskusikan dan membuat daftar kegiatan apa saja yang dapat mereka lakukan. Kemudian meminta murid untuk memilih mana yang ingin mereka lakukan lebih dahulu. Ketujuh,
mengajak OSIS membuat daftar kegiatan atau event, dan memberikan kesempatan untuk memilih mana kegiatan yang mereka lakukan di dalam 1 tahun ajaran. Kemudian kedelapan, memberi kesempatan pada murid untuk menentukan sendiri bentuk penugasan yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga atau nomor 9 adalah memberikan kesempatan pada murid untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka. Kemudian yang ke-10, memberikan kesempatan pada murid untuk menggali sumber-sumber belajar sesuai minat mereka. Yang ke-11, memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi pembelajarannya. Dan yang ke-12, memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan rencana, jadwal, atau agenda dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, sekarang strategi yang akan kami gunakan untuk mendorong kepemilikan murid antara lain. 1. Memberikan murid kesempatan untuk memilih beberapa kegiatan yang mereka lakukan. Yang kedua, memberikan kesempatan murid berpartisipasi dalam program pengembangan minat bakat. Dan yang ketiga, memberikan murid kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan. Dan yang keempat, memberikan murid kesempatan untuk menilai diri sendiri dan terlibat dalam proses penilaian. Baik, kami tutup presentasi ini dengan sebuah puisi yang dikarang oleh seniman kita Pak Aman. Ku tenun benang sepanjang perjalanan, seikat cinta menanti kerinduan. Berharap umur masih panjang kelak kita bersua lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia buat Bapak Ibu sekalian, terutama kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fasilitator Pak Ismail SPD MSI dan Ibu Suhra sebagai pengajar praktek. Semoga ilmu yang sudah diberikan ke kami dapat kami manfaatkan dan kami amalkan di lapangan insyaallah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.